Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Untuk kuliah hari ini, Bapak akan membahas sedikit tentang digital marketing menggunakan Facebook. Oke ya, seperti yang saya tampilkan di sini sumbernya dari Facebook sendiri. Ada fitur gratis untuk mengembangkan bisnis kita di Facebook ya. Nah, seperti disampaikan di dalam laman ini bahwa Facebook telah menyediakan berbagai layanan atau fitur untuk mengembangkan merek, ya, menumbuhkan bisnis, mengelola strategi periklanan kalian. Nah, jadi sudah banyak sebenarnya fasilitas yang ada di Facebook untuk mendukung digital marketing, ya. Nah, kita akan bahas beberapa hal di sini. Yang pertama adalah tentang memposting dan terhubung. Ya. Apa sih postingan itu? Ya, adik-adik, Bapak yakin sudah terbiasa, sudah mengerti apa yang dimaksud dengan postingan, ya. Bentuk postingan itu bisa berupa gambar, video, ya kan, cerita, polling, atau mungkin tonggak prestasi kalian ya. Entah itu di dalam hal bisnis, ya, kalau penemuan, dalam hal penemuan teknologi tepat guna misalnya, yang digunakan untuk bisnis misalnya. Ya, menemukan misalnya tempe dengan bahan selain delay misalnya gitu ya, dipasarkan. Saya ingin berbisnis tempe tapi bukan delay misalnya, dari bahan alternatif. Ya. Kalau sekarang sih banyak contohnya. Cuma ini mungkin penemuan kalian apa ya, terserah ya. Nah, itu contoh saja. Lalu cerita. Cerita ini tidak jauh berbeda seperti apa yang diupload di Instagram. Ya. Dengan halaman yang berisi cerita ini memungkinkan kita untuk berbagi gambar, video, ya. Kemudian mengajak pemirsa untuk melihat proses uh, di balik layar gitu ya, gimana Anda menarik minat dari calon customer. Jadi, mengajak pemirsa untuk melihat proses di balik layar, misalkan penemuan tadi, tempe yang dijual tadi dengan bahan alternatif ya, itu proses di balik layar seperti apa? Mulai dari pencarian, kemudian mungkin menemukan ide dan seterusnya. Ya, itu cerita. Lalu ada lagi yaitu kotak masuk. Jadi ya, kotak masuk ini menyimpan seluruh komunikasi Anda di satu tempat hingga Anda tidak akan kehilangan koneksi dengan calon pelanggan. Jadi, fungsi kotak masuk menyimpan seluruh komunikasi kita di dalam satu tempat sehingga kita tidak kehilangan koneksi dengan calon pelanggan. Ya. Jadi bagaimana nanti kita bahas satu persatu. Yang masuk dalam kotak masuk ini antara lain Messenger, ya. Kemudian Instagram Direct, lalu komentar. Messenger, gunakan Messenger untuk menjangkau orang lain dalam skala besar dan lalu berinteraksi dengan mereka secara individu gitu ya. Ya istilahnya kalau di dalam kemarin kita bicara tentang Instagram itu ada konversi, bagaimana mengkonversi ya dari calon pelanggan jadi pelanggan, ya kan? Atau dari calon pembeli menjadi pembeli, closing. Kemudian Instagram Direct, ya, berkomunikasi dengan orang yang tertarik dengan bisnis Anda di Instagram secara langsung. Jadi lupa ini kan Facebook, kenapa kok jadi Instagram? Nah, gitu. Instagram udah kemarin dibahas ya. Jadi Instagram itu sudah dibeli oleh Facebook. Kalau Anda buka di IG, ya, jadi itu ada tulisan Facebook. Jadi memang Instagram itu sudah dibeli oleh Facebook. Demikian juga WhatsApp itu sudah dibeli oleh Facebook. Ya. Nah, WhatsApp itu di bawahnya ada Facebook, sudah diakuisisi. Otomatis tentu Facebook tidak ingin
terpisah-pisah sehingga diintegrasikan antara Facebook dengan Instagram. Kemudian komentar. Komentar yang biasanya terkait dengan postingan kalian, ya kan. Harapannya sih komentar adalah hal yang positif. Kalaupun kritik yang membangun, ya, bukan bullying, bukan itu ya, bukan ejekan, tapi harapannya adalah komentar adalah hal-hal yang positif. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ya, karena zaman sekarang kan orang bebas nih berpendapat. Ya, kalau istilahnya kalau sekarang itu ada apa namanya, buzzer. Tapi itu di dalam hal ya, di dalam dunia perpolitikan bisa istilah buzzer. Kalau ini enggak lah ya, bukan buzzer, tapi ya katakanlah yang tidak suka gitu ya. Apa ya istilahnya? Ada istilahnya gitu ya. Yang tidak suka ya, bahasa Inggrisnya apa sih lupa. Jadi itu ada istilahnya, kalau ada like gitu ya, tapi bukan dislike, tapi satu lagi adalah yang tidak suka ya itu. Bukan buzzer ya yang tidak suka. Jadi komentar tuh bisa terjadi seperti itu, komentar. Coba saya cek ya. Saya lupa ya. Komentar dalam medsos. Haters baru ketemu ya. Jadi bukan haters gitu dia. Jadi komentar tuh bisa like, bisa haters, bisa apa itu, pendukung kalian, describe, bisa haters. Harapannya bukan haters kalau di dalam komentar postingan kalian, karena ini terkait dengan produk ya kan. Kalau banyak hatersnya, waduh, ini bisa menenggelamkan kita punya brand ya. Lalu apalagi ya? Masih ada lagi ya fasilitas lain, yaitu grup. Grup ini menyediakan ruang untuk berkomunikasi dengan sekelompok orang tertentu. Ya, jadi ini tentu saja yang satu visi, satu misi, itu dalam satu grup biasanya. Jadi gunakan grup untuk terhubung dengan orang lain dengan minat yang sama gitu ya. Misalnya ya komunitas itu bisa. Kalau bisnis apa namanya, kontrakan misalnya. Jadi saya contohkan ya. Bisnis kontrakan itu di Jogja ya banyak ya. Grupnya ya grup kontrakan. Kontrakan, kemudian sewa menyewa, bangunan ruko, kemudian tempat usaha, itu bisa masuk satu grup. Kemudian tidak menutup kemungkinan itu bentuknya hobi. Misalnya yang lagi tren sekarang misalnya perburungan ya. Yang suka burung ya kan, bisa dalam satu wadah komunitas ya. Misalnya kalau dulu perkutut ya, itu trending sekali dulu ya, perkutut ya zaman dulu. Kalau sekarang banyak sih, ada nuri, ada macam-macam. Nah ini ya. Kemudian fitur bisnis, bagaimana dengan fitur bisnis? Ini tadi ada baru postingan ya, kemudian postingan dan terhubung. Karena kalau fitur bisnis di dalam Facebook itu ada beberapa. Pertama adalah janji temu. Jika Anda adalah penyedia layanan lokal, Anda bisa mengizinkan pelanggan untuk membuat janji temu langsung di Facebook. Ya. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melihat catatan janji temu dan mengelola kalender Anda. Jadi ada tentang janji temunya ya. Jadi bisa komunikasi langsung ya. Kemudian ada acara. Kita bisa mengelola acara. Acara bisa membantu Anda mendapatkan promosi. Seperti penjualan atau perilisan produk baru di kalender seseorang. Jadi kita bisa buat acara. Ketika salah satu pengikut kita menandai bahwa mereka tertarik dengan acara Anda yang akan datang, maka
Facebook akan mengingatkan pada acara tersebut berlangsung. Jadi ada reminder. Kemudian lowongan kerja di Facebook. Wah, ini juga ya. Ini bisa membantu kita untuk merekrut calon-calon tenaga kerja. Misalkan punya warung, mau mencari tenaga kerja, kita bisa bukanya di Facebook karena ada fasilitas lowongan kerja. Atau mungkin buka usaha bimbingan belajar, butuh mentor atau butuh instruktur kalau bikin LPK misalnya. Kita bisa buka lowongan kerja di Facebook. Ya, banyak sekali. Atau mungkin Anda buka satu cabang ya, bisnis misalnya cabang servis HP misalnya di tempat lain. Nah, Anda butuh karyawan, bisa buka lowongan kerja di Facebook. Lalu belanja, fase selanjutnya adalah belanja. Itu fitur toko di Facebook membantu kita untuk membagi inventaris atau layanan Anda dengan pelanggan. Jadi kita bisa membuat apa ya, semacam toko online ya. Oh, kan kemarin sudah Pak, ya kemarin kita bikinnya menggunakan Virtumart ya kan. Virtumart itu lepas ya, jadi dia punya aplikasi sendiri yang bisa secara online itu bisa langsung atau Anda bikin offline dulu baru diupload ya. Tapi kalau di Facebook dia sudah ada fasilitas kita membuat semacam toko online. Jadi sebenarnya di Facebook ini udah lengkap sebenarnya sih ya, kalau kita membahas Facebook aja mungkin ini apa namanya, satu semester itu baru selesai. Tapi nanti nggak dapat yang lain nih, karena itu Bapak bagi-bagi lah. Nanti kalau ingin mendalami sendiri bisa Anda masuk ke sini ya, webfacebook.com/bisnis/help. Nah, di helpnya ini udah banyak ya. Anda tinggal belajar perlahan-lahan aja, nggak usah buru-buru ya. Tadi tentang fitur bisnis. Ada lagi untuk mengoptimalkan halaman Facebook kita, itu ada fasilitas insight, lalu ada fasilitas iklan. Fasilitas insight ini kita bisa menjalankan dan mengelola halaman di Facebook ya dengan memiliki akses tidak terbatas dan gratis ke pemirsa. Dan insight iklan, jadi ada insight iklan ya. Apa sih isinya insight? Insight berisi gambaran umum halaman kita. Jadi di situ sudah termasuk bagaimana user atau pengguna yang masuk ke halaman kita, berapa banyak, terus apa yang dilakukan mereka, terus apa lagi ya, apa yang dilakukan nanti kita lihat ya, saya nggak hafal tapi cukup banyak. Kemudian juga misalnya di situ kita bisa tahu nanti umur berapa saja yang akses halaman kita, cenderung ke arah anak muda atau mungkin orang tua. Itu bisa kelihatan ya di insight, menarik kan? Lalu iklan, kalau iklan ini ya namanya iklan, kita asal udah siapkan uang udah beres ya. Semua diatur oleh Facebook, Anda tinggal berani bayar berapa. Makin besar uang Anda, semakin Facebook memfasilitasi untuk mencari customer dengan cara mereka, metode mereka. Dan ini cukup efektif ya, Bapak sudah pernah menggunakan iklan Facebook dengan metode prospek. Jadi Bapak bisa menghasilkan satu hari itu calon pelanggan itu sekitar 30 minimal sampai 60 per hari itu ya. 60 calon pelanggan. Jadi artinya saya bisa dapat data mereka dan itu bisa saya prospek. Kalau dalam tempo 10 hari bisa 600. Dan itu calon pelanggan itu sudah spesifik. Saya sudah milih umurnya, saya sudah milih kriteria posisinya atau lokasi dia berada.
Ya, misalnya saya ingin yang ada di Kalimantan Barat, ya nggak bakal iklan saya tuh di luar itu. Jadi mesti tampilnya di Kalimantan Barat atau mungkin selain Kalimantan Barat apalagi misalnya saya ingin di usia 20 ke bawah, maka untuk yang megang HP usia 40 nggak bakal tampil ya. Loh kok tahu Pak? Lah ya, kan Facebook punya data. Ya, mereka punya data, misalnya mau dari mana? Ya nggak tahu, yang jelas kalau kita mau daftar kartu biasanya kita pasti kita masukkan register kan, di situ ada tanggal lahir. Apakah Facebook bisa sampai ke sana? Ya, saya kurang tahu ya kinerjanya, tapi nyatanya di situ ada. Kita bisa milih orang yang bagaimana. Nah, pengalaman saya kemarin milih yang baru lulus SMA, jadi baru lulus, ya, bukan yang bekerja. Saya kemarin milih gitu. Jadi carikan, oke ya. Dan semakin besar budget kita, maka semakin bagus hasilnya. Itu memang sudah janjinya Facebook. Saya sudah coba ya, waktu saya buat iklan itu misalnya 10.000 per hari, itu sangat berbeda dengan saya belanja iklan 30.000 per hari. Ya. Hasilnya jauh. Yang 10.000 per hari itu, bahkan dulu saya nggak nyampe 10.000 ya, 5.000, 3.000 sampai 5.000 per hari. Itu kadang 3 hari baru 1-2 orang yang calon yang mampir ke halaman kita, halaman Facebook. Begitu saya tingkatkan belanja iklannya 30.000 per hari. Satu hari itu bisa sampai 60 pelanggan mampir ke halaman Facebook saya, dan ada yang sampai melakukan prospek. Prospek artinya mereka masuk ke landing page. Jadi di sana ada tombol yang mengarahkan mereka untuk ke landing page kita. Di sana di landing page maka tinggal kita olah. Di landing page dia disuruh ngapain, ngisi ini, ngisi itu, dan seterusnya ya. Data udah kita dapat, udah jelas itu dari landing page karena saya udah pengalaman, udah pernah mencoba. Nah, jadi kalau iklan sekali lagi adik-adik merem ya. Merem, tinggal milih iklannya seperti apa, dan yang kedua budget. Oke, baik, sekarang kita akan bahas sedikit tentang postingan dulu ya. Postingan sebentar. Nah, postingan itu adalah cara tercepat untuk berkomunikasi dengan pemirsa Anda. Gimana sih bikin postingan? Ya, sederhana aja ya. Ya, Anda udah paham lah ini kalau Facebook ya. Misalnya di sini saya ini kembali ke halaman. Nah, ini ya, buat cerita bagian foto-foto tinggal plus ini, klik ini. Ini termasuk postingan ya, termasuk postingan. Mau buat cerita, buat foto, teks bisa. Atau mau yang khusus misalnya di halaman. Halaman misalnya. Postingan. Apa ya, di sini ada kok. Nah, ini ada tadi ya, ini. Lowongan kerja, ada postingan lowongan kerja kalau Anda mau buat lowongan kerja. Nah, ini fitur bisnis Facebook gratisnya udah ada di sini ya. Jual produk, ya, kita postingan bisa nih, jual produk. Siapkan toko di halaman Anda ya. Selenggarakan acara online berbayar, bisa. Tadi yang acara tadi ya, jadi kita bisa buat acara. Sekarang yang sederhana aja Pak, yang postingan. Oke, kita coba ya, cari postingan sebentar. Tadi kan ada sebentar ya. Postingan. Oke, ya langsung aja kalau gitu di sini kita bisa minta
Di halaman ini ya, di halaman ini kita bisa buat misalnya di sini apa? Bentar, ulasan misalnya. Sorry, misalnya bikin foto, foto kita ya. Kita buat postingan kabar Belanda kayak sini misalnya. Dari Belanda ini kita bisa menuliskan tentang halaman kita ini tentang apa gitu ya. Nah, misalnya, nah, nih. Kabar Belandanya macam-macam di sini ya. Kita bisa menampilkan postingan dan update dari halaman dan tokoh publik yang kita ikuti. Jadi di sini di dalam kabar Belanda ini kita bisa mengambil berita-berita dari orang lain ya. Misalnya gitu ya. Misalnya saya ingin ikuti Kementerian Pendidikan, ikuti. Oke. Otomatis nanti dia akan masuk di sini ya. Contoh saja itu. Kembali ya. Oke, kembali. Oke. Sudah masuk. Berita, notifikasi, alat penerbitan. Tadi ada, sebentar saya lupa nih. Uh, nah ini buat postingan. Nah, ini. Alat penerbitan buat postingan. Jadi dari alat penerbitan tadi ya, kliknya dari halaman, kemudian masuk di ulangi ya. Nah, ini udah kelihatan nih jangkauan interaksi tanggal berapa di posting. Kalau buat postingan nah ini sini. Nanti sini macam-macam pilihannya postingan. Nah ini. Di postingan mau tambahin foto enggak, tambahin teks misalnya apa ya, misalkan kabar COVID-19 bulan Juni 2 Juli sekarang ya. Juli 2021 misalkan. Kalau ada foto, tambahkan foto bisa, tambahkan video bisa, bebas ya. Nah, ini udah. Tambahin foto Pak, boleh ya tambahin foto. Misalnya tambahin foto, ambil foto yang lain aja. Picture ada nggak? Ini aja misalnya open. Misal itu ya. Mungkin kebesaran ini. Oh bisa ya, misalnya ini. Oke, video juga boleh ya. Bisa. Udah terbitkan. Harus kan? Udah jadi. Nah, oke. Sederhana itu ya. Nanti mau nambah video di sini udah ada. Oke, ini adalah tentang postingan. Ya, tentang postingan di Facebook. Nah, ini mungkin yang menarik juga adalah kalau cerita Anda mesti sudah paham lah ya seperti cerita cerita yang ada di Instagram Anda muat, ada gambarnya, ada beritanya di sana. Ya. Cerita itu di sini ada Pak cerita nih. Atur cerita, cerita. Nah, nih. Ya. Kemudian ceritanya mana?
Mana ceritanya nih? Sebentar. Kan masuk cerita itu ada di halaman ini ya, ada cerita insight notifikasi. Mana cerita halaman insight. Cerita. Kita lihat banyak ya tentang cerita. Oke. Halaman udah jelas. Nah, cerita kita klik sini halamannya, pilihannya ini apa, pesan sebentar, alat penerbitan. Nah, tadi udah buat postingan ya. Bentar, yang ceritanya postingan ada nggak ya untuk cerita, tambahkan video, dapatkan pesan, teks. Oke, ada sendiri, ada yang khusus cerita ya. Sebentar, saya nggak nemu ya. Kan kota halaman, edit halaman, pengaturan. Oke, sebentar. Mana nih ceritanya nih? Cerita kita. Cerita. Oh ini, ya ini. Oke. Ini buat cerita. Mas, tadi udah yang ada masuk ya. Buat cerita teks, buat cerita foto. Jadi cerita itu bisa foto dengan foto atau teks ya. Kalau teks gimana? Tinggal diklik, Anda ketik di sini ya. Wow, dia masih proses ya. Ini adalah cerita lama ya. Oke, kita gagal aja. Coba lanjut, lama sekali. Mungkin lagi apa, lemot ya. Hapus saja ya, lemot. Ya, Bapak nggak bisa demokan karena sepertinya karena lemot ya. Jadi ini juga karena apa, online ya. Jadi data Anda harus bagus. Oke. Nah, ini tadi tentang posting. Oke. Bapak rasa untuk apa namanya, perkenalan awal tentang Facebook saya cukupkan. Terima kasih. Hari Kamis kita sambung eh, apa, kita sambung untuk postingan atau mungkin nanti fitur bisnis apa yang bisa digunakan di sini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat